Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan malam ini melanjutkan pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimakumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Di dalam hadis diterangkan bahwa mencari ilmu hukumnya fardu atas setiap orang Islam. Hadis ini menunjukkan mencari ilmu hukumnya wajib. Cuman ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Bila ilmu itu digunakan untuk kepentingan hal yang wajib sehari-harinya, maka hukumnya mencari ilmu fardu ain. Bila dibutuhkan hanya sekali waktu saja, di waktu-waktu tertentu, maka hukumnya fardu kifayah. Seperti belajar ilmu kedokteran, itu hukumnya fardu kifayah karena itu tidak digunakan setiap saat, bukan seperti makanan pokok, tapi diperlukan di saat sakit, berarti hukumnya fardu kifayah. Bila dikerjakan, bila dibutuhkan setiap saat, seperti halnya makanan pokok, maka mencari ilmu hukumnya fardu ain. Faridatun di sini ini menunjukkan bukan muannas, tapi menunjukkan lil balaghah. Sangat fardu, sangat wajib bagi setiap orang Islam. Wa wadi'ul ilmi inda ghairi alihi ka muqallidil hanaziril jawahira wal lulu'ah wal dhahabah. Adapun meletakkan ilmu pada yang bukan ahlinya, itu bagaikan mengalungkan mutiara, permata dan emas pada celeng-celeng. Berarti sebuah kezaliman jika meletakkan atau menempatkan ilmu yang pada bukan ahlinya. Anak yang belum tahu ilmu syariat diajarin ilmu-ilmu yang bisa membahayakan, berarti sama dengan meletakkan ilmu yang pada bukan ahlinya. Ini oleh Syekh Muhammad Nawawi diserupakan dengan mengalungkan permata atau mutiara bahkan emas pada celeng, artinya tidak ada faidahnya. Maksudnya ay anna wadiyal ilmi fi ghairi maudhihi zalimun, bahwa meletakkan ilmu yang pada bukan tempatnya itu hukumnya zalim. Berarti ada ilmu yang harus disebarkan, ada ilmu yang tidak boleh disebarkan. Seperti ada keterangan dalam salah satu kitab, namanya Tafsir Ruhul Bayan, itu Abu Hurairah berkata, saya menghafal ilmu itu 2 wadah ilmu. Yang satu wadah diperintahkan untuk disebarkan, yang satu wadah bila saya menyebarkan maka leher saya bisa dipotong. Nah, ini berarti ada ilmu yang harus disebarkan, ada ilmu yang tidak boleh disebarkan untuk pribadi saja. Kalau ilmu yang sifatnya pribadi semacam ini diajarkan, sama dengan menempatkan ilmu yang pada bukan tempatnya, yakni zalim. Fayajibu ayyakunal alimu nasihan fi jamil umuri yu'amilu kullan nasi ala hasabi halihi. Orang yang alim itu wajib memberi nasihat di dalam semua permasalahan, di semua urusan. Orang yang alim itu wajib bergaul pada setiap manusia
dengan situasi dan keadaan yang sesuai. Kalau orang alim itu sembrono, tidak bergaul dengan manusia sesuai dengan makomnya, itu sama dengan menempatkan sesuatu yang pada bukan tempatnya. Ini termasuk pelanggaran. Walaupun bukan pelanggaran KUHP, tapi pelanggaran. Karena bergaul dengan manusia yang tidak seharusnya. Katabibi yu'aliju kulla maridin bima yunasibu illatahu. Seperti halnya tabib atau dokter. Jadi orang alim itu seperti tabib atau dokter. Dia mengobati orang yang sakit yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau penyakitnya penyakit perut, masa mau diobati sakit kepala? Ya ini kan pelanggaran namanya. Begitu juga orang alim memberi nasihat harus tahu situasi dan kondisi. Karena jika orang alim itu memberi nasihat atau mau itu tidak sesuai dengan kondisi dan situasi, faedahnya juga tidak banyak, bisa ada salah persepsi bagi pendengarnya. Jadi orang alim itu harus cerdas. Bukan cuma bisa membaca kitab, tapi harus bisa membaca situasi dan kondisi yang dihadapinya. Sebetulnya dokter atau tabib, dokter mengobati orang sakit harus tahu penyakitnya. Bagaimana caranya mengobati kalau tidak tahu penyakitnya? Misalnya ada seorang pasien datang, belum tahu penyakitnya, langsung diberi obat tidur. Bisa-bisa tidur selamanya loh. Ini bisa pelanggaran KUHP nantinya. Atau bisa-bisa dituduh dokter masih belajar praktek. Ada sebuah cerita begini. Waruya an Ma'ruf al-Qarahi. Ada riwayat dari Imam Ma'ruf al-Qarahi. Annahu qalah. Beliau itu berkata begini. Lamma mata Abu Yusufah, sahibu Abi Hanifah, lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu. Li'annahu kana yadhulu fi amri sultan. Kata Imam Ma'ruf al-Qarahi, ketika Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf, temannya Abu Hanifah meninggal dunia, tidak seorang pun yang datang bertaksiyah. Ajib kan? Aneh termasuk kan? Ini seorang imam yang meninggal, orang yang alim. Abu Yusuf, teman karibnya Imam Abu Hanifah, di waktu meninggal dunia, tidak seorang pun yang datang bertaksiyah. Kenapa kok tidak ada seorang pun yang datang? Li'annahu kana yadhulu fi amri sultan, karena dia masuk di dalam urusan pemerintahan. Cuman gara-gara masuk dalam urusan pemerintahan tidak ada orang yang taksiyah. Ajib, aneh. Bagaimana kalau di zaman sekarang? Itu zaman dulu itu. Kalau zaman sekarang kan banyak ustaz-ustaz, kiai-kiai datang di urusan pemerintahan. Datangnya bukan memberi pamu itu, tapi membawa proposal. Proposal junjuk rajaan. Kalau 1 bulan belum cair, datang lagi dan lagi proposal yang dibawa. Kalau hidup di zaman Abu Hanifah bagaimana itu kira-kira? Ustadz-ustadz zaman sekarang yang sehari-harinya ngepek proposal itu. Luar biasa ini. Kemudian kata Imam Al-Qarahi, faraitu fil manam qabla ayyudfana. Kemudian saya bermimpi sebelum Abu Yusuf itu dikubur. Sebelum dimakamkan saya bermimpi melihat Abu Yusuf. Fakultu lahu. Kemudian saya bertanya, ma fa'alallahu bika? Apa yang diperbuat Allah padamu wahai Abu Yusuf? Apa jawab Abu Yusuf? Qala ghafara li rabbi. Abu Yusuf menjawab, saya diampuni oleh Tuhanku. Saya berkata, katanya Imam Ma'ruf al-Qarahi, bimada? Sebab apa Pak, kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala binashi al-muta'allimin. Abu Yusuf menjawab, sebab saya memberi nasihat pada santri-santri. Saya memberi nasihat pada orang-orang yang belajar. Fantabahtu, kemudian saya terbangun, katanya Imam Ma'ruf al-Qarahi.
Fantabahtu minan naum, saya terbangun dari tidur. Fasahatu jazanahu, dan saya hadir ke jenazahnya. Berarti awalnya Imam Ma'ruf Al-Karhi juga tidak takziah. Takziahnya itu karena mimpi bertemu dengan Abu Yusuf, setelah ditanya ternyata oleh Allah diampuni gara-gara memberi nasihat pada santri-santri. Setelah bermimpi demikian, siapa namanya, Imam Ma'ruf Al-Karhi datang ke jenazahnya, menyaksikan jenazahnya Abu Yusuf, temannya Abu Hanifah itu tadi. Wallahu a'lam.